Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Fahrezi dengan NIM 15136220007 dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika. Pada video kali ini, saya akan membahas prinsip-prinsip dan pemakaian potensiometer pada mata kuliah pengukuran listrik. Selanjutnya, kita mau bahas apa aja sih? Nah, pada bab 6 ini ada beberapa submateri yang akan kita bahas. Yang pertama ada kotak volt, yang kedua ada kotak shunt, yang ketiga ada detektor nol, yang keempat ada kalibrasi voltmeter ampermeter, dan yang terakhir yang kelima adalah self balancing potensiometer. Nah, yang pertama itu ada kotak volt. Potensiometer untuk pemakaian umum biasanya menyangkut pengukuran dalam rangkuman 0 volt sampai 1,0 volt DC. Jika tegangan yang akan diukur lebih tinggi, digunakan sebuah pembagi tegangan yang presisi atau disebut kotak volt yang digunakan untuk memperbesar batas ukur potensiometer. Jadi, fungsi dari kotak volt itu sendiri adalah untuk memperbesar batas ukur potensiometer. Nah, gambar yang di samping itu adalah gambar diagram skema dari sebuah kotak volt dengan rangkuman dari 3 volt sampai 750 volt DC. Selanjutnya yang kedua ada kotak shunt. Kotak shunt dimaksudkan untuk digunakan bersama potensiometer dalam pengukuran presisi searah dan untuk kalibrasi ampermeter DC dan wattmeter. Gambar di samping adalah sebuah gambar diagram skema dari sebuah kotak shunt khas. Arus yang diukur dimasukkan melalui terminal-terminal antaran kotak dan menghasilkan penurunan tegangan pada tahanan shunt. Dalam situasi pengukuran khas tegangan yang dibangkitkan pada tahanan shunt diukur oleh sebuah potensiometer dengan menempatkan saklar pemilih pada 0,75 ampere seperti pada gambar 6/10 ini. Lalu yang ketiga ini ada detektor nol. Detektor atau galvanometer ini biasanya merupakan sebuah bentuk lain dari gerak D'Arson valve yang telah dikenal dan semata-mata menunjukkan kondisi tidak setimbang selagi jarum berdefleksi pada sebuah skala. Nah, pada detektor nol ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada galvanometer jenis penunjuk, yang kedua ada galvanometer refleksi, dan yang ketiga itu ada galvanometer non-elektronik. Nah, selanjutnya kita akan membahas ketiga jenis galvanometer tersebut. Yang pertama itu ada galvanometer jenis penunjuk. Dengan suspensi ban kencang atau teut band umumnya ditemukan dalam instrumen-instrumen portable. Ini merupakan detektor nol yang cukup kasar dengan sensitivitas 1,0 mikroampere sampai 0,1 mikroampere setiap bagian skala. Yang kedua ada galvanometer refleksi, dilengkapi dengan lampu dan skala khususnya digunakan di laboratorium. Galvanometer ini memiliki sensitivitas tinggi, biasanya dalam rangkuman 0,1 mikroampere sampai 0,01 mikroampere setiap bagian skalanya. Yang ketiga ada detektor nol elektronik atau electronic null detector dengan rangkaian semikonduktor memiliki sensitivitas yang sangat baik pada impedansi masukan yang tinggi dan sangat kasar tetapi cukup mahal. Pada 6/6 terdapat kalibrasi voltmeter dan ampermeter. Gambar tersebut adalah gambar kalibrasi sebuah voltmeter arus searah dengan metode potensiometer. Salah satu persyaratan pertama dalam prosedur kalibrasi ini adalah tersedianya sumber DC yang stabil dan yang sesuai, karena setiap perubahan dalam tegangan sumber menyebabkan perubahan yang sesuai pada tegangan kalibrasi voltmeter. Selanjutnya pada tabel ini adalah hasil kalibrasi sebuah voltmeter DC dengan metode potensiometer dalam volt. Pada kolom pertama tabel ini menunjukkan bagian-bagian skala utama dalam mana pembacaan kalibrasi dilakukan. Pada kolom kedua memberikan nilai yang benar dari tegangan-tegangan kalibrasi sebagaimana diukur dengan potensiometer. Dan pada kolom ketiga adalah selisih antara kedua tegangan yang disebut sebagai nilai koreksi. Selanjutnya pada bidang koordinat ini menunjukkan kurva kalibrasi yang digambarkan menurut data yang diberikan oleh tabel 6/1 yaitu hasil kalibrasi sebuah voltmeter DC. Pembacaan-pembacaan skala dari kolom 1 digambarkan sepanjang absis atau pada sumbu X dan nilai koreksi yang sesuai kolom 3 digambarkan sepanjang ordinat atau sumbu Y.
Nah, yang terakhir ada self-balancing potentiometer atau potensiometer yang menyetimbangkan sendiri. Potensiometer self-balancing dipakai secara luas dalam industri sebab tidak memerlukan perhatian yang tetap dari seorang operator. Di samping sifatnya yang membuat secara otomatis, potensiometer self-balancing menggambarkan kurva besaran yang diukur dan dapat dipasang pada sebuah papan hubung atau switchboard atau panel tujuan pemonitoran. Gambar di samping adalah gambar diagram rangkaian potensiometer speedometer yang menyeimbangkan sendiri atau seizin Leeds dan Northrop Company. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.